Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan terus tegaskan dan akan terus menyinggung permasalahan ini, yaitu permasalahan Syiah, karena mereka sudah terbiasa selfie di media sosial, dan terakhir kemarin adalah bagaimana mereka ingin menyatakan bahwa mereka juga termasuk dari bagian orang-orang Islam. Tentu itu tidak bisa kita diam karena melihat bagaimana sejarahnya dan bagaimana kekejamannya serta kesesatannya. Itu bukanlah hal yang remeh, dan kami lagi tegaskan kembali lagi bahwa mereka adalah bukan golongan atau bagian dari umat Islam. Pembahasan yang kami akan bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang permasalahan nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah ini ternyata nikah yang digemari atau ibadah yang digemari oleh kaum Syiah, dan itu juga ibadah untuk merekrut pemuda-pemuda karena di sana terdapat beberapa hal-hal yang lezat ya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, bisa kita lihat bagaimana hadis yang akan kami bawakan adalah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mereka agung-agungkan, yang mereka sampai bisa-bisa menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan tentang mut'ah, bahwa mut'ah ini tidak boleh. Kita bacakan, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ah ama Khaybar, muttafaqun alaih. Yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah, ya, Shallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada hari Khaybar, muttafaqun alaih. Kita ketahui bahwa perang Khaybar itu terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Inilah pendapat jumhur ulama yang insya Allah kita ketahui kredibilitasnya. Kalau kita membahas mengenai mut'ah secara bahasa, yaitu mendapatkan manfaat dan kelezatan. Nah, jadi mendapatkan manfaat dan kelezatan. Maknanya adalah yang di sini yang bertujuan adalah menikahi seseorang wanita pada masa tertentu dengan harta tertentu. Jika sudah selesai maka pisah tanpa talak. Nah, beda kan dengan nikah secara Islam. Ya, nikah secara Islam itu akadnya jelas, maharnya ada, lalu jika ingin pisah ada talak di situ. Ini tidak, tanpa talak ya. Sedangkan juga ini dibatasi waktu tertentu ya, dibayar dengan harta. Nah, jadi secara maknanya yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa si wanita tadi menginginkan harta laki-laki tadi, dan laki-laki tadi adalah untuk menyalurkan syahwatnya. Jadi sama-sama suka gitu ya. Beda nggak? Ya beda. Kalau sama-sama suka kan zina ya. Kalau ini ya masih ada embel-embel kayak syar'i, kayak Islam gitu. Tapi bukan Islam ini. Nah, saudara-saudariku Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih nikah mut'ah itu tidak boleh, haram hukumnya, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Dan yang meriwayatkan pun sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mereka utamakan ya. Nah, yang pertama itu mengenai faidah hadisnya adalah itu dihukumi haram karena akadnya rusak. Bayangkan ya, ketika kita ingin nikah mut'ah misalnya, di perumpamaannya itu gadis tadi dibayar uang, lalu dikasih ketentuan harinya berapa,
dari 2 hari atau 3 hari atau bahkan sebulan, setelah habis begitu tinggalkan, rusak akadnya. Itu bisa campur-campur ya, nanti setelah sama laki-laki ini ke laki-laki lain, terus itu rusak nggak rusak, penyebab kanker itu kayak gitu. Nah, lalu yang kedua adalah perinciannya banyak, ada 4 ya. Itu nikah mut'ah hanya memenuhi syahwatnya saja. Sedangkan dalam pernikahan, ya kita tahu dalam pernikahan itu ada tidak hanya memenuhi syahwatnya, di sana ada bagaimana keturunannya, an-nasl itu juga harus ada untuk keturunan Islam. Banyak hal ya ketika nikah yang benar-benar nikah syar'i, bukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu hanya syahwatnya saja. Beda dengan nikah yang lazim orang-orang Islam laksanakan. Yang kedua adalah bermakna ijarah, kontrak atau sewa ya. Jadi sama dengan pelacuran. Jadi bermakna ijarah, kawin kontrak, sewa. Sama dengan pelacuran. Apa bedanya coba? Ya semalam dibayar, habis itu selesai pergi. Ya, nikah mut'ah seperti itu. Semalam dibayar, habis selesai pergi. Seperti itu. Jadi bermakna ijarah, kontrak atau sewa. Maukah kita melihat para gadis kita, anak-anak kita itu dimut'ah ya, dikontrak sewa, digilir banyak orang, banyak laki-laki menggilir. Walaupun dengan uang tapi tega kita melihat saudari kita seperti barang yang murah ya, dengan uang ya, hartanya, kehormatannya hilang semua gara-gara nikah ini. Lalu yang ketiga adalah bercampurnya nasab. Nanti anaknya ini nasabnya kemana ya? Nggak tahu. Ini bapaknya yang mana ini? Gitu kan? Jadi saking banyak laki-laki yang mut'ah kepada dia sampai dia melahirkan seorang anak dan anaknya nggak tahu nih bapaknya siapa. Kan banyak laki-lakinya gitu. Ini hancurnya akidah dan agama orang-orang Syiah. Keyakinan orang-orang Syiah. Maka orang yang bela-bela, yang memperjuangkan ini hina banget ya. Lalu yang keempat adalah diharamkannya termasuk ya sadud dari'ah ya. Diharamkannya nikah mut'ah itu termasuk sadud dari'ah yang untuk mencegah kerusakan lebih parah ya, pencegahan perzinahan. Jadi pencegahannya itu sadud dari'ah, pencegahan agar tidak lebih parah, lebih rusak lagi. Yang notabene seperti zina ya. Jadi tidak, kalaulah lingkup satu desa itu nikah mut'ah semua, bahaya kan. Loh ini bapak saya ternyata di ujung sana, wah ternyata seperti hasil orang zina loh. Ya seperti itu yang menjadinya. Nah, saudara-saudariku yang dirahmati dan dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala, tuh membentengi saudara-saudara kita kaum muslimin yang khususnya ini anak-anak muda. Tolong kita ingat bahwa ada di sana keyakinan ibadah nikah mut'ah yang sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang meriwayatkan atau yang membawakan juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, bedanya dengan Islam, orang Islam dengan orang Syiah sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah pembatal atau itu bentuk dari pembangkangan sebagaimana orang-orang kafir yang sudah dihalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka halalkan. Yang mengharamkannya ada di sana sahabat Ali, ada di sana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan terus penerusnya itu mengharamkan nikah mut'ah. Ternyata orang-orang Syiah dengan dalih cinta kepada sahabat Ali padahal Ali melarang nikah mut'ah, mereka tetap melaksanakan nikah mut'ah. Ini berarti apa? Beda
atau bukan pengikut sejati Ali sebenarnya. Bukan pengikut sejati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena apa? Mereka membenci syariat Ali, yaitu mengharamkan mut'ah, dan mereka seolah-olah mengatasnamakan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini penting diingat, kalian bukan Islam. Tidak perlu lagi klarifikasi antara orang-orang Islam dan orang-orang Syiah. Ya nggak perlu itu. Itu saya sebutkan adalah sebuah konten yang konten sampah ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit dari pembahasan nikah mut'ah. Nanti bisa lebih terus jelasnya bisa kalian rujuk ke ustadz-ustadz lain, seperti ustadz-ustadz yang khusus menangani di bidang Syiah ya, bisa dirujuk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan ini kalian tersadarkan. Oh iya, mohon maaf kenapa kami tidak menampakkan wajah kami, karena bisa jadi dengan segala cara mereka orang-orang Syiah mensantet ya, bisa jadi ya, seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.